Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan online di kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2021-2022. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hamzah. Saya berstatus sebagai pengajar di MTS Miftahul Huda Al-Masudiyah. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk menjelaskan tentang pendidikan karakter. Baik, tentang pendidikan karakter ini sebetulnya agak sulit untuk dijelaskan kepada peserta di tingkat MTS Miftahul Huda. Cuman dalam penjabaran ini saya akan mempersingkat dan akan mempermudah isi materi ini menjadi sesimpel-simpelnya. Oke, yang pertama tentang pengertian pendidikan karakter itu sendiri. Saya mengutip dari beberapa karya ilmiah tentang penguatan pendidikan karakter. Ini penguatan pendidikan karakter ini sudah digembor-gemborkan itu sejak tahun 2013, oke ya, tentang pengertian pendidikan karakter. Oke, para ahli mendefinisikan pengertian pendidikan karakter sendiri dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, ingat ya. Pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan, keterampilan, dan pengetahuan manusia yang diteruskan dari generasi sebelumnya. Itu yang harus dikasih garis bawahi. Pengetahuan manusia yang diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, sementara itu, karakter merupakan akumulasi dari watak, sifat, dan kepribadian individu. Watak, sifat, dan kepribadian individu yang mengarah pada keyakinan dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang mengarah kepada kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang dimaksudkan dengan karakter. Baik, dari pengertian tersebut saya akan menjelaskan tentang 5 nilai utama karakter yang menjadi prioritas. Oke, yang pertama, dalam berkarakter itu karakter apa saja? Yang pertama adalah religius, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalis, yang keempat mandiri, dan yang kelima adalah gotong royong. Baik, yang pertama religius. Apa itu religius? Yaitu bahwa dalam sisi manusia itu dia mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi karakter yang harus dimiliki oleh individu yaitu religius. Ini sangat berhubungan dengan pengertian akhlak. Dalam pendidikan Islam kita sudah mengenal dari dulu tentang pendidikan akhlak. Bahwa akhlak itu menurut Imam Ghazali adalah sesuatu yang kita kerjakan. Jadi apa yang kita lihat kemudian kita kerjakan tanpa menunggu perintah dari pikiran atau perasaan kita. Seumpama contoh gini. Adik-adik, para peserta didik, peserta matsama itu melihat ada nenek-nenek mau nyebrang jalan. Nah, tanpa menunggu berpikir yang lama, tanpa menunggu perintah dari siapapun,
secara cepat adik-adik membantu nenek-nenek bagaimana caranya menyeberang jalan. Itu akhlak. Atau dicontohkan adik-adik melihat ada duri di tengah jalan tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu berpikir lama-lama, adik-adik membuang duri yang di tengah jalan itu, kemudian membersihkannya. Itu akhlak. Itulah dari keseluruhan akhlak itu, baru itu kita dikatakan berkarakter. Dan karakter yang dimaksudkan dalam PPK, pendidikan umum, pada umumnya, itu tidak lain adalah kita harus berakhlak yang mulia. Oke. Tadi selain religius, yang keduanya kita berintegritas. Apa itu integritas? Yaitu upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Jadi dengan pendidikan karakter, dengan kita belajar berkarakter atau kita belajar berakhlak, yaitu kita akan mampu berintegritas, yaitu upaya menjadikan dirinya sendiri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan perbuatan. Contoh, saya akan sebutkan contoh seseorang ketika kalian telah masuk ke duduk di bangku MTS Miftahul Huda, kalian mengikuti kegiatan, contohnya kamu mengikuti OSIS ya. Nah, di dalam OSIS itu kalian akan diajarkan bagaimana caranya memiliki integritas yang tinggi, yaitu kamu mencurahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan itu bersinergi di dalam diri, sehingga kamu mampu mengatakan sesuatu bahwa seperti ini loh seharusnya, seperti ini loh tidak boleh. Nah, itu merupakan bagian dari integritas. Yang selanjutnya, nah, setelah religius, integritas, kita juga ada nilai utama karakter yang diprioritaskan, yaitu nasionalis. Apa itu nasionalis? Nasionalis yaitu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan dirinya dan kelompoknya. Saya akan sebutkan contoh bagaimana kita menjadi seorang nasionalis, mempunyai karakter nasionalis. Dalam satu pendidikan, kita pasti di satuan pendidikan itu diadakan peringatan hari besar. Nah, peringatan hari besar nasional. Contoh, pada tanggal 17 Agustus itu kita selalu memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Seumpama salah seorang di antara kalian itu sedang punya kesibukan pribadi, sehingga kesibukan itu memang betul-betul kalian sibuk. Tidak lama kamu mendapatkan undangan dari sekolah bahwa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan upacara peringatan kemerdekaan pada tanggal 17 itu. Nah, pada saat itu kamu sendiri mengikuti kegiatan upacara tersebut dan meninggalkan kepentingan pribadi. Itu adalah sikap diri seorang siswa yang menjadi nasionalis. Jadi yang pertama, nilai pokok yang harus yang prioritas, pertama religius, kemudian integritas, dan yang terakhir adalah yang ketiga nasionalis. Yang keempat itu kita gotong royong. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerjasama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama. Itu yang dimaksudkan dengan gotong royong. Jadi orang yang memiliki karakter yang bagus diantaranya harus memiliki sifat gotong royong.
Gotong royong terbagi kepada beberapa bagian kelompok. Itu ada di keluarga, ada di kampung halaman tempat kamu tinggal, atau di pesantren, atau di sekolah, dan lain sebagainya. Apapun itu bentuknya, yang ketika kalian bersemangat kerjasama bahu-membahu, seumpama kalian adalah siswa MTS Miftahul Huda, kalian dibutuhkan tenaganya secara semangat untuk membantu membersihkan area lingkungan sekolah. Itu adalah semangat gotong royong yang bagus ya. Dan itu merupakan cerminan dari nilai utama karakter ya, yang menjadi prioritas. Dan yang terakhir, bagaimana kita memiliki nilai karakter yang bagus, yaitu harus mandiri. Apa itu mandiri? Mandiri adalah tidak bergantung kepada orang lain dan mempergunakan tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-citanya. Menjadi karakter yang mandiri ini merupakan proses yang tidaklah mudah. Terkadang ini harus ada tekanan dan dorongan dari dalam keluarga. Ini pun juga harus ada tekanan dan dorongan dari pihak lembaga di mana tempat kamu belajar mencari ilmu, dan yang lebih adalah kamu harus mempunyai dorongan dalam diri kita bahwa kita harus mandiri. Seperti apa karakter mandiri? Dari hal yang terkecil adalah kamu mampu mengerjakan tugas harian atau pekerjaan harian seperti mencuci baju sendiri, mencuci sepatu, kemudian ikut membersihkan rumah. Itu adalah salah satu contoh kecil kamu harus mandiri. Mandiri ke tahap yang lebih besarnya, yaitu kamu mampu merancang pola cita-cita kamu di masa yang akan datang. Kamu rancang kamu ingin jadi apa, saya harus bagaimana, saya sekolah, saya sekolah itu jurusannya tentang keagamaan, saya harus begini, dan sebagainya. Itu merupakan karakter yang mandiri, baik itu secara fisik maupun secara emosional. Jadi 5 nilai yang prioritas dalam mengembangkan nilai karakter itu adalah: 1. Religius, yang kedua integritas, yang ketiga nasionalis, mandiri, dan gotong royong. Oke, sebelumnya saya menemukan sebuah artikel yang akan saya bacakan tentang apa itu fungsi pendidikan karakter. Yang pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk berpikir baik, berhati nurani baik, dan berperilaku baik, juga berbudi luhur. Itu fungsi dari pendidikan karakter. Yang kedua yaitu fungsi untuk penguatan dan perbaikan. Memperbaiki dan menguatkan peran individu, keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan berpartisipasi dalam mengembangkan potensi kelompok, instansi, atau masyarakat secara umum. Oke ya? Jadi nilai-nilai budaya bangsa yang berbudi luhur itu yang seperti apa? Itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan nilai-nilai pendidikan karakter sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter. Itu yang tadi harus diingat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pentingnya pendidikan karakter yaitu terpacu pada 5. Yang pertama harus religius, yang kedua nasionalis, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima adalah gotong royong. Itulah pendidikan karakter. Kemudian jika para peserta ini ada yang bertanya, apa sih hubungannya pendidikan karakter
atau bagaimana cara kita menerapkan pendidikan karakter di masa pandemi seperti ini. Yang pertama, sekolah kita tidak tatap muka. Yang kedua, pembelajarannya kan jarak jauh atau dan lain sebagainya. Oke. Dari pendidikan karakter itu kita harus menghilangkan pola pikir yang sudah tertanam sejak zaman dulu kala, bahwa pendidikan itu hanya dilakukan di bangku sekolah saja. Sebetulnya tidak. Kita harus menghilangkan paradigma itu, sehingga ketika kita tidak melaksanakan di bangku sekolah akhirnya kita kehilangan arah ya. Maka tanamkan di dalam diri pikiran kita bahwa pendidikan itu kita bisa dilakukan di mana saja. Pendidikan bisa dilakukan kapan saja, pendidikan bisa dilakukan oleh siapa saja. Terutama bagi kalian adalah peran utama orang tua itu sangat dominan di sekarang ini. Itulah pentingnya mandiri itu, bahwa kita harus mampu menanyakan sesuatu, kita harus mampu mengungkapkan sesuatu. Itu adalah pentingnya karakter yang harus dimiliki dari setiap individu. Sehingga seseorang yang sudah mempunyai karakter yang bagus, mempunyai integritas, nasionalisme, maka orang tersebut dianggap akan mampu berkompetensi di dalam kehidupan global saat ini. Itu tujuan dari pendidikan karakternya. Terakhir saya akan menyebutkan ada dimensi pendidikan karakter yang harus kita ketahui. Dimensi apa saja? Karena kalau kita tidak menggunakan dimensi ini, maka pendidikan karakter itu tidak akan sepenuhnya kita dapatkan. Yang pertama, kita harus mampu olah hati. Nanti ini masuknya ke etika. Apa itu olah hati? Yaitu etika individu yang memiliki kerohanian mendalam, beriman, dan bertakwa. Itu dimensi olah hati. Selain olah hati, kita juga harus olah fikir. Apa itu olah fikir? Literasi individu yang memiliki keunggulan akademis sebagai hasil pembelajaran dan pembelajaran sepanjang hayat. Itu olah fikir. Jadi sepanjang kamu hidup, berpikir, ketika ada sesuatu kamu pikirkan dulu, rasakan dulu apa manfaatnya, apa kekurangannya, maka di situ Anda sudah menjadi manusia yang berkarakter. Yang ketiga adalah olah rasa. Apa itu olah rasa? Yaitu estetik individu yang memiliki integritas moral, rasa, berkesenian, dan berkebudayaan. Jadi di samping kita harus olah pikir, olah hati, kita juga harus olah rasa. Dimana di dalam rasa itu kamu bisa merasakan seperti apa bahagia, seperti apa kesedihan, seperti apa marah, dan lain sebagainya. Itu kita harus mampu olah rasa. Olah rasa baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap teman kita sejawat, terhadap orang tua kita. Seumpama kamu ingin mengatakan mengucapkan sesuatu kepada orang tua, kita hendaknya olah rasa dulu. Apakah perkataan kita yang akan kita sampaikan ini apakah menyinggung perasaannya, atau apakah membuat hatinya senang dan sebagainya. Itu adalah olah rasa. Olah rasa, olah hati, olah pikir, itu kamu harus menggabungkan dimensi tersebut. Dan yang terakhir adalah olahraga, itu kinestetik.
yaitu individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. Olahraga itu bukan hanya main bola, voli, dan sebagainya. Olahraga itu badan kita mampu bergerak dengan aktif, ya, sehingga kita sehat. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terutama saya berpesan kepada kalian tentang bagaimana cara belajar di masa pandemi ini. Masa pandemi ini bukan hanya mengurangi efektivitas pendidikan, tapi semua kalangan, tentunya dari perekonomian, dari sisi dan lain sebagainya. Semua kalangan ini terkena dampak dari pandemi ini. Saya titip kepada kawan-kawan semua, adik-adik semua, di era sekarang itu lembaga pendidikan yang aman kamu duduki itu, yang full itu kamu duduk di bangku pesantren atau kamu masuk pesantren. Di sana kamu juga bisa belajar dengan bebas. Jadi selain kamu mengenyam pendidikan formal, masuk MTS, SMP, SMA, kalian juga hendaknya mengikuti pengajian. Itu yang saya pesankan kepada kalian semua. Dan itu apapun itu bentuknya, kita harus mampu menjiwai karakter kita sehingga kita menjadi manusia yang berkarakter, atau kita menjadi manusia yang berakhlak. Nanti dari manusia yang berkarakter, berakhlak itu akan berkembang sangat banyak. Karena kamu harus olah fikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Coba dari kalimat karakter itu nanti kamu akan mampu menjabarkan menjadi lebih panjang lagi. Dari kalimat akhlak ini kita akan mampu menjabarkan bagaimana akhlak kita di sekolah, bagaimana akhlak kita di rumah, bagaimana akhlak kita terhadap seorang teman, bagaimana akhlak kita terhadap seorang yang lebih tinggi. Begitu. Kemudian akan berkembang dan berkembang lagi. Dari akhlak terhadap teman, kamu nanti akan mengolah lagi. Bagaimana etika berbicara, bagaimana etika bersikap, dan sebagainya. Ketika di sekolah, bagaimana cara kamu berteman dengan teman sejawat, bagaimana cara kamu berbicara dengan guru, bagaimana saya menggunakan berpakaian yang rapi, agar itu menunjang untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Oke, cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.